Oke, stay ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga sehat walafiat semuanya. Aduh, udah lama banget kayak kita nggak ketemu ya. Terima kasih teman-teman masih stay di sini, masih bareng-bareng dengan saya, masih mau dengerin apa yang saya bicarain nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua ya. Karena jujur dari kemarin tuh saya mau buat video dan upload videonya, cuma ya begitulah manusia ya. Nah, pada kali ini saya mencoba akan sharing hal-hal itu kepada teman-teman semua tentang sebenarnya gimana sih harusnya kita ini dalam mencapai apa yang kita inginkan. Karena pasti semua orang memiliki tujuan, memiliki harapan yang akan dia wujudkan di masa yang akan datang pastinya. Nah, masalahnya ialah sembari berjalan waktu pasti ada saja kendala-kendala, baik itu sisi eksternal atau mungkin dari internal dirinya kita sendiri, sehingga apa yang kita capai itu rasanya semakin jauh, sampai-sampai kita mungkin mengganti pencapaian kita karena kita rasa aduh kayaknya nggak jalan di saya. Tapi biasanya masalahnya itu ialah di faktor diri kita sendiri, ya kan? Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Kebayangin saya dulu kayak mau jadi seorang youtuber misalnya, tapi kok by apa step by step saya rasain kok jenuh juga ya, kayak aduh nggak semangat. Akhirnya ditambah ada kesibukan dari eksternal, kan ada faktor eksternal, yang menguatkan lah faktor internal kita, sehingga kita ngerasa bahwa aduh nggak bisa, ganti aja deh aktivitas lain. Nah, itu menjadi masalah sebagian besar di antara kita, sehingga kita rasanya jauh banget dari harapan yang kita mau capai. Nah, akhirnya itu juga buat kita ini nggak fokus, bener nggak sih? Nah, pada kesempatan kali ini di waktu yang singkat ini, karena kalau kelamaan juga nanti teman-teman pada ngantuk ya. Jadi makasih sekali lagi untuk masih stay di sini, masih bareng-bareng dengan saya, Rida Ramli. Bagi yang belum kenal, saya perkenalkan nama saya Rida Ramli, dan saya berharap teman-teman juga subscribe channel ini. Insya Allah ke depan akan saya sharing banyak hal yang mungkin lagi booming atau mungkin juga lagi apa yang mungkin bermanfaat buat kita semua, terutama dalam menjalani kehidupan pribadi kita. Nah, sekarang saya mau sharing mengenai bagaimana cara agar bisa bertahan hidup sebagai seorang profesional atau sebagai seorang yang ingin hidup dengan passionnya dia. Nah, jadi gini, kadang-kadang kita kan pasti memiliki suatu ekspektasi terhadap diri sendiri, terhadap pribadinya kita. Saya misalnya ingin hidup sebagai seorang content creator yang punya kebebasan waktu, saya nggak diatur oleh bos ataupun atasan. Tapi ingat, semua pasti ada resikonya, ada hal yang sebanding atau setimpal dengan apa yang dikeluarkan oleh orang-orang pegawai yang di luar sana. Misalnya saya ingin jadi seorang youtuber, nggak dikontrol, tapi nggak bisa langsung hidupnya santai, nggak, tekanannya terhadap diri sendiri tuh kuat. Kalau misalnya kita jadi orang kantoran, pasti tekanannya dari luar, eksternal, ditambah juga dari diri, pastinya harus memacu diri. Cuma kalau misalnya kita menjadi seorang content creator misalnya, ataupun serupa-serupa itu, yang tidak ada tekanan atau perintah dari luar yang harus menuntut kita seperti apa, itu pasti harus ada tuntutan dari pribadi. Salah satunya yang utama menuntut terhadap waktunya kita untuk diluangkan dalam menyelesaikan setiap upaya-upaya yang kita lalui dalam rangka mencapai kesuksesan. Nah, sesederhana tadi kalau menjadi seorang youtuber ini ada beberapa catatan-catatan saya ya. Saya coba share sama teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi life hack lah bahasa kerennya. Jadi agar kita ini bisa minimal bertahan hidup dengan apa yang kita inginkan capai, yang kita ingin capai. Saya menjadi pengusaha misalnya, atau saya jadi content creator, atau menjadi seorang hafiz mungkin juga ya, bisa hidup dari situ ya. Ini juga penting bagi teman-teman semua. Nah, kalau saya di sini mau ambil satu sampel menjadi seorang youtuber misalnya, menjadi seorang content creator. Jujur saya sendiri nih sampai sekarang ini nggak istiqomah ya,
dalam menjalani ini. Tapi saya akhirnya mencatat beberapa faktor-faktor yang menghambat hal-hal yang dapat menghambat perjalanan saya menjadi content creator. Sampai sekarang pun juga masih jauh dibanding yang lain ya. Kalau dibanding yang di bawah pasti banyak yang saya bisa syukuri. Cuma kita harus terus upgrade, kita harus terus meningkat. Orang udah sampai ratusan ribu, jutaan subscriber, nah, tapi kita gini-gini aja karena emang nggak serius. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan untuk mencapai itu semua, mencapai kesuksesan dalam karir kita atau mencapai, bisa bertahan dulu, settle aja dulu. Yang pertama adalah ya mulai aja dulu pastinya. Kadang-kadang kita mau menjadi sesuatu tapi kayak setengah hati gitu kan melakukan sesuatu itu. Kita menjadi seorang tiktokers misalnya, kita baru melihat konten-konten kayaknya nggak confident, nggak percaya diri dengan apa yang kita mau mulai. Nah, itu masalahnya kita karena kita masih merasa orang-orang di sekitar kita itu mempengaruhi banget kita untuk tampil. Nanti takut dikata-katain, takut dikatain, oh C, YouTuber C, TikTokers apa semua, karena memang budaya-budaya itu apa bukan budaya ya, pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas itu masih agak baru di lingkungan kita. Beda kalau misalnya Anda jadi seorang PNS, lebih percaya diri. Kan itu bagi masyarakat umum sebagai kerjaan. Atau mungkin ya pegawai kantoran. Itu kan sebagai kerjaan. Jadi agak membanggakan. Tapi kalau kita membangun dari awal sesuatu hal yang baru, mungkin di masyarakat juga baru, nah itu menjadi tantangan tersendiri. Tapi nggak mau kita harus mulai. Nah, start tadi di memulai. Banyak banget intronya ya. Kita harus memulai dulu. Jadi kita nggak mau atau maksudnya mau nggak mau kita harus mulai dulu. Start, perjelas dulu kita mau dia ngapain di YouTube, konten-konten apa. Karena saya lihat pada faktanya apapun kontennya pasti ada penontonnya. Tinggal Anda memperlihatkan diri saya adalah seorang konten creator di bidang ini misalnya. Sesederhana mancing misalnya. Kalau kita istiqomah mancing, menyuangkan waktu misalnya 1 minggu 4 kali kita mancing, buat video tentang mancing, ada aja, konsisten aja, ada aja pasti. Nah, dan beberapa sukses kok. Ditambah nanti mungkin ada kolaborasi antara youtuber mancing misalnya. Nah, cuma salahnya istiqomah nggak kita di situ, karena pastinya di dunia digital ini kadang-kadang kita nggak tahu yang mana video kita yang bakalan viral, yang mana video kita yang bakalan orang lihat dan banyak dilihat. Kadang-kadang hal yang sederhana yang kita duga itu yang viral. Kayak video saya sederhana, saya itu video paling banyak itu paling sekitar 17.000. Itu pun video yang nonton itu sekitar 17.000 ya. Dan video itu bukan video yang saya rancang bagaimana, ini video tentang saya mau ditipu sama orang. Dan saya coba videoin videonya. Jadi saya orang nelpon, saya videoin, udah itu yang viral. Padahal yang udah saya rancang kayak gini nih yang sekarang nggak tahu mungkin berapa ya nonton, nggak nyampe 1.000 mungkin sekarang atau gimana nggak tahu. Tapi kita mulai aja, nanti ada kok pasti penontonnya. Atau mungkin manjat gunung kayak Bang Zawin misalnya. Ya Bang Zawin stand up comedian, dia saya amati kontennya mulai dari buka puasa di mana-mana, di tempat-tempat apapun, dimulai dari masjid-masjid, nah sampai nanti dia terkenalnya di waktu naik gunung. Jadi persisten aja, konsisten aja buat karya. Terus yang penting ialah mengatasi rasa jenuh. Bener nggak sih? Pernah nggak sih ngerasa kalau apapun yang kita mulai pasti ada aja masa-masa jenuhnya, pasti ada. Nah, pentingnya ya di sini untuk mengatasi itu ialah mengganti lingkungan atau mencari sebuah lingkungan komunitas YouTuber misalnya, teman-teman ada yang biasa grup WA-nya dan sebagainya, lihat pencapaian teman-teman yang lain. Kalau perlu di grup itu juga ada sharing juga, jadi teman satu sama lain bisa saling memotivasi satu dengan yang lainnya. Itu satu faktor penting, karena kejenuhan itu biasanya juga datang dari lingkungan. Ketika kita merasa sendiri, rasanya nggak ada yang support. Sama kayak kuliah. Yang membedakan sebenarnya anak UI dan anak Unhas atau anak kampus-kampus lain ialah lingkungan di kampusnya. Anak UI kok kayak gini gayanya misalnya, karena atau mungkin anak Unhas begini gaya belajarnya,
karena ada tuntutan yang mungkin tekanan dari kampusnya juga, lingkungan yang membentuk budaya belajar yang semangatnya tinggi, akhirnya orang-orang di sana semakin giat untuk belajar. Begitu juga dengan yang lain. Intinya lingkungan itu penting. Jadi lingkungan tuh ketika mulai aja, dan lanjut kedua kita harus membangun suatu lingkungan, mencari suatu lingkungan yang benefit dengan apa yang mau kita karirkan atau profesionalitaskan di bidang itu. Selanjutnya adalah tadi kan yang udah kita harus mulai. Yang kedua tadi teman-teman harus meluangkan waktu. Aduh serius itu membutuhkan waktu. Allah menciptakan waktu itu 24 jam untuk kita semua. Ada yang sukses, ada yang enggak, karena itu juga masalah waktu. Saya jadi ingat Atta Halilintar pernah bilang, saya itu awal-awal nge-YouTube itu saya buat 500 video, 500 hari nonstop buat video. Ngeri juga kan, 500 hari. Coba teman-teman challenge diri teman-teman, mungkin 30 hari nonstop bisa, mungkin coba bagaimana perkembangannya. Pasti ada, karena juga algoritmanya akan melihat ya sisi itu. Intinya kalau teman-teman serius akan meluangkan waktu lebih baik di situ. Yang kedua tadi, yang ketiga ialah bagaimana agar kita membangun lingkungan atau mencari suatu lingkungan yang baik untuk kita berkembang. Karena kalau tidak ya mungkin agak drop, agak gampang, apalagi orang kayak saya atau teman-teman yang lain yang merasa gampang naik semangatnya, gampang juga turun. Nah ini juga penting banget buat kita semua. Nah selanjutnya yang saya sudah catat-catat ini itu aja sih. Sederhana ya, tapi itu kalau dijalankan maksimal, karena saya ngerasa bahwa itulah masalah-masalah saya juga dalam menjalankan apapun yang saya mau maksimalkan. Kalau saya nggak mulai ya nggak mungkin jadi. Kalau saya nggak meluangkan waktu yang betul-betul diatur sampai ada pembagiannya, sebulan harus buat video kayak gini, seminggu harus video kayak gini, harus ada jadwal-jadwalnya. Saya rasa youtuber profesional bahkan seperti televisi yang ada jadwal update-nya, jadwal postingannya. Dan itu juga akhirnya kelamaan kan ditunggu ya. Nah yang ketiga tadi lingkungan yang baik. Itu sih. Dari panjang-panjang ini sampai 12 menit kalau yang saya buat. Cuma 3 sebenarnya intinya. Aduh, ampun deh. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe ya. Di-share juga di komen. Makasih. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.